Obor terkini dengan breaking news. Brebes gelar BIMTEK pelibatan laki-laki menjaga kesehatan reproduksi. Kabupaten Brebes menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pengintegrasian peta jalan dan rencana aksi pelibatan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan reproduksi. Kabupaten Brebes termasuk salah satu daerah piloting 5 daerah, yakni Garut, Serang, Brebes, Jember, dan Lombok Timur. BIMTEK kali ini diselenggarakan oleh kementerian yang diharapkan ada peningkatan peran baik di peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga maupun dunia kerja. Demikian disampaikan Wakil Bupati Brebes Wurja SE saat membuka BIMTEK di Aula Lantai 2 KPT Brebes Rabu 21 Mei 2025. Wurja mengatakan kesetaraan penting bagi kaum perempuan bergerak di bidang pekerjaan. Kalau bisa sama-sama posisinya, jadi tidak ada perbedaan, tidak ada istilah penindasan terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga satu sama lain sama tahu kewajibannya masing-masing. Jika berumah tangga, perbedaan pandangan masih lumrah, intinya sama-sama menjaga dan tahu tugasnya. Apalagi sekarang, kesehatan reproduksi penting bagi istri dan juga suami. Wurja menyampaikan bahwa BIMTEK sangat strategis dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di tingkat daerah. Karena selama ini norma sosial dan budaya sering membatasi ruang perempuan khususnya dalam isu-isu kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pelibatan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender merupakan pendekatan yang progresif, transformatif, dan berkelanjutan. Lanjut Wurja, BIMTEK dapat menggali lebih dalam isu-isu gender yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, melakukan analisis dokumen perencanaan yang telah ada, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. Ini juga komitmen untuk mendorong RPJMD dan Renstra perangkat daerah akan lebih responsif. Pihaknya ingin memastikan bahwa isu utama dalam dokumen peta jalan yaitu kesehatan ibu, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta HIV/AIDS dapat terintegrasi secara efektif ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Asisten Deputi Pengurus Utamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Anda Dewi Ayu Laksmiadi Janapiyati Empar mengatakan bahwa BIMTEK dilaksanakan selama 3 hari dapat meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan di berbagai sektor tingkat di daerah. Dokumen draft pengintegrasian ini akan masuk dalam perencanaan dan penganggaran terpadu dan nantinya dapat mengatasi isu-isu terkait perempuan dengan pelibatan peran laki-laki. Itu upaya bersama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dewi Ayu mengatakan penyusunan dalam kegiatan-kegiatan apapun harus responsif gender terhadap kesehatan reproduksi. Makanya diikutsertakan banyak dinas maupun OPD, tidak hanya dinas yang biasa bersinggungan dengan perempuan dan anak, semuanya harus terlibat. Obor terkini memberitakan. Ini diharapkan ada peningkatan baik itu peran laki-laki dalam rumah tangga maupun dalam kerja. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kaum perempuan itu bergerakan untuk di bidang pekerjaan. Biar setara antara laki-laki dan perempuan bisa sama-sama sejajar posisinya, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada istilah perindasan terhadap laki-laki kepada perempuan maupun tidak ada perlawanan dari perempuan kepada laki-laki. Jadi tahu sama tahu lah kewajiban daripada masing-masing kedua belah pihak. Itu saja. Terima kasih. Nanti umpamanya ada kasus di Brebes ada apa enggak? Contohnya kasus apa? Ya, kira-kira ada apa enggak? Yang ya itu sih normatif ya dalam kehidupan rumah tangga bisa juga ada, cuma ya nggak menyolok lah, artinya masih sebatas lumrah dalam rumah tangga.
baiklah kita tahu ya bahwa pengharusutamaan gender ini di dalam menuju Indonesia Emas 2045, jadi harus kita mainstreamkan, kita harus utamakan. Jadi salah satunya itu adalah melalui kesehatan reproduksi perempuan, karena kita tahu selama ini kan hanya ke perempuan saja. Nah, di sini pelibatan laki-laki harus. Karena apa? Di luar daripada 4 yang dimiliki orang perempuan secara anugerah dari Tuhan, jadi secara alami begitu, yaitu menstruasi, kemudian hamil, melahirkan dan menyusui, kan itu saja. Selainnya kan sama perempuan dan laki-laki. Nah, maka Brebes sebagai salah satu dari 5 wilayah piloting untuk pelibatan laki-laki terkait kesehatan reproduksi perempuan, ini dipakai daerah yang difokuskan. Jadi ini semuanya murni dari lembaga internasional, yaitu UNFPA. Nah, karena mereka sudah melakukan piloting di 5 daerah ya, jadi ada Brebes, Serang, Lombok Timur, kemudian Jember, dan satu lagi di Garut, satu lagi. Jadi di 5 daerah. Nah, ini UNFPA, jadi ini melakukan piloting. Nah, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini Cashflow bisa masuk nih dari sini nih, pengharusutamaan jadi bisa masuk. Maka inilah yang kami integrasikan, jadi terpadu seperti itu. Nah, kemudian tujuannya ini bagaimana yang isu-isu gender yang digali dalam kesehatan reproduksi dari pemangku kepentingan. Jadi yang sendiri kan terlibat ada Dinas Kesehatan, kemudian ada KB, kan seperti itu kan ya, meningkatkan pengintegrasian nanti pelibatan laki-laki. Jadi ada gender transformatif ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah untuk pengembangan di RPJMD Kabupaten Brebes ya. Kemudian kita nanti melakukan analisa dokumen ya, perencanaan yang terintegrasi begitu di daerah 5 ini, berarti Brebes masuk ya, untuk mereview analisa gender dari dokumen-dokumen tersebut, apa yang sudah jadi progresnya tiap tahun seperti apa. Nah, kalau sudah itu kan dokumen ini disusun. Jadi melalui Cashflow ini bisa loh sebetulnya untuk pengharusutamaan gender seperti itu ya, poinnya. Nah, sehingga nanti keluaran kami yang kami harapkan adanya tersedianya dokumen rekomendasi. Nah, rekomendasi yang mengintegrasikan isu gender pelibatan laki-laki di dalam kesehatan perempuan sebagai bahan advokasi ke pemerintah daerah, gitu ya, guna menyusun perencanaan dan penganggaran daerah. Jadi ada satu dokumen tentunya untuk satu daerah. Kemudian dokumen draft pengintegrasian ini masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran seperti itu. Kemudian sehingga kita bisa meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan di berbagai sektor di tingkat daerah di Brebes terkait pendekatan pelibatan laki-laki untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam pemenuhan kesehatan reproduksi di daerah. Jadi udah di dalam daerah piloting ini sudah ada dokumennya. Nah, nanti dokumen inilah akan bisa dipakai untuk praktek-praktek seperti apa penganggaran terpadu, kemudian untuk bagaimana caranya untuk menghadapi kekerasan yang berbasis gender dalam hal ini pada perempuan, dan praktek-praktek berbahaya terkait reproduksi perempuan. Karena kan kita tahu di daerah-daerah masih ya mereka belum aware terhadap rahimnya, begitu dong kita bilang. Kalau reproduksi perempuan kan rahim ya, melindungi rahim ini dari kekerasan, kemudian dari pernikahan anak, usia anak, kemudian bagaimana kita bisa melahirkan generasi perempuan yang melahirkan generasi emas 20 tahun kemudian. Ini harus sudah tercapai kalau kesehatan rahimnya tidak kita jaga dari sekarang. Kasus yang paling menunjuk Bu? Masih ada ya, misalnya kalau terkait reproduksi perempuan itu kan satu misalnya penggunaan kontrasepsi masih dibebankan pada perempuan, kemudian belum lagi ada sunat perempuan ya, masih ada di Dharma. Itu sulit sekali menghapus ya yang hal seperti itu. Belum lagi kekerasan fisik yang
secara kodrat kan sudah berbeda. Ini yang harus kita jaga dan ini harus oleh semua. Jadi melalui ini, jadi diharapkan laki-laki itu sadar loh, ini loh yang ditanggung oleh perempuan, karena kan rahim itu ya tempat tumbuhnya generasi gitu. Nah ini bersama-sama menjaga, bukan hanya dibebankan kepada perempuan, pada laki juga. Begitu harapannya. Urgensinya. Ini kan kita BIMTEK, kita menyusun di dalam kegiatan-kegiatan apapun itu harus responsif gender terhadap kesehatan reproduksi. Makanya ada dinas kesehatan yang kami tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, ini ada pentingnya komitmen dari pimpinan daerah sehingga teman-teman di OPD itu bisa mengerjakan bahwa ini kalau pimpinan sudah komit, kalau pimpinan sudah komit, ini di bawah kita enak mengerjakan. Jadi RO, jadi KAK ini mengacu kepada yang responsif gender. Nah, jadi teman-teman yang di kesehatan, di KB, BKKBN, jadi ketika menganggarkan untuk adanya terkait kesehatan reproduksi, tolong. Nah, jadi Bapeda dalam hal ini tahu sebagai ketua Pokja untuk pengurusan utama gender di masing-masing daerah adalah Bapeda, karena kan di sana dapurnya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan ini sudah mendapat diamini oleh Bapeda, kemudian dilegitimasi juga oleh Bapak pimpinan daerah. Dalam hal ini tadi kan beliau hadir, saya minta beliau hadir untuk mendelay kepergiannya 15 menit untuk kami mohonkan komitmen beliau. Apalagi di sini kan kalau di Brebes kan bupatinya perempuan, nah ini bagus sekali, bagus untuk memotivasi gitu seperti itu.